Ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara singkat bagaimana Islam telah mempengaruhi unsur-unsur budaya Jawa seperti seni, bahasa, dan arsitektur. Oke, yang pertama, Islam sangat mempengaruhi budaya Jawa melalui proses akulturasi dan adaptasi yang damai. Maksud dari adaptasi yang damai itu adalah jadi menyesuaikan. Jadi para para penyebar agama Islam di Jawa itu beradaptasi. Jadi bukan orang Jawanya yang beradaptasi dengan para ulama yang menyebarkan agama, bukan, tapi ulama ulamanya lah yang beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti yang dipelopori oleh para wali songo yang yang pengaruhnya tidak menghilangkan unsur-unsur budaya lama, melainkan mengisi ulang. Jadi hanya menambahkan tradisi-tradisi tersebut menjadi nilai-nilai keislaman. Nah, kalau dalam bahasa itu Islam sangat mempengaruhi budaya Jawa. Seperti contoh penambahan kosakata, terus eh hmm, ya seperti penambahan kosakata yang contohnya itu ada kiai, sholat, zakat, rezeki, dan berkah. Berikutnya dalam aksara, yaitu adanya penggunaan aksara pegon. Pegon itu huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Ini menjadi penting, khususnya dalam penulisan kitab-kitab agama terkhusus di dalam lingkungan pondok pesantren. Yang berikutnya ada sastra. Munculnya genre sastra baru yang kental dengan ajaran Islam, seperti suluk. Suluk itu kitab berisi ajaran tasawuf dan mistik Islam. Dan berikutnya ada tembang. Para pejuang Islam atau lebih bisa dibilang penyebar agama Islam di Jawa ini memasukkan kisah-kisah Nabi dan nilai-nilai moral Islam ke dalam karya sastra populer seperti Serat Centini. Dan berikutnya ada seni. Seni di dalam Islam itu pun sangat berpengaruh. Kayak contohnya ada yang namanya wayang kulit. Terus ada yang namanya seni ukir. Nah, wayang kulit ini
itu berfungsi sebagai mengubah fungsi, bukan hanya sekedar hiburan. Memang wayang kulit ini itu adalah sebuah hiburan, tapi dalam ajaran Islam, wayang kulit ini menjadi media dakwah seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang melakukan sebuah modifikasi dalam bentuk yaitu gambar wayang dibuat tidak terlalu realistis untuk menghindari adanya penggambaran makhluk hidup secara utuh dan dilarang dalam ajaran Islam. Yang berikutnya adalah lakon atau cerita. Lakon atau cerita ini itu terdiri dari cerita-cerita Hindu, ya Ramayana, Mahabharata, tetap dipertahankan, tetapi disisipi dengan ajaran-ajaran tauhid dan moral Islam. Bahkan diciptakan lakon baru tentang kisah-kisah para wali. Jadi ini ada seni ukir. Seni ukir itu bisa dibilang sebagai adanya sebuah larangan larangan untuk membuat patung dan sebuah gambar makhluk bernyawa secara realistis, mendorong pengembangan seni ukir yang non figurasi. Motif contoh-contoh dari seni ukirnya itu adalah ada kaligrafi. Kaligrafi itu ya seperti menghias makam atau yang biasa kita lihat di masjid-masjid yang ada tulisan lafaz Al-Quran, lafaz Allah, lafaz Muhammad. Itu juga bisa dibilang sebuah seni ukir atau bisa disebut kaligrafi. Yang berikutnya ada motif geometris dan floral, yaitu sebuah ukiran sulur, daun atau bunga yang disebut ragam hias Petra Islam, yang secara samar dapat menyerupai bentuk makhluk hidup atau bisa dibilang wayang wulu. Yang berikutnya ada arsitektur. Pengaruh Islam paling jelas terlihat pada desain Masjid Kuno Jawa yang mengadopsi struktur bangunan pra-Islam, yaitu Hindu-Buddha, untuk memudahkan penerimaan masyarakat. Oke, langsung ke soal berikutnya. Jelaskan konsep-konsep Islam Jawa yang merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal dan berikan satu contohnya. Konsep Islam Jawa atau biasa disebut kejawen adalah bentuk akulturasi dan sinkretisme antara ajaran Islam yang dibawa oleh para penyebar agama, yaitu terutama Wali Songo, dengan tradisi
kepercayaan lokal, animisme, atau bisa dibilang animisme dan dinamisme, serta budaya Hindu-Buddha yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa. Konsep utama Islam Jawa. Islam Jawa itu bukanlah sebuah sekte, melainkan sebuah cara berislam yang berfokus pada integrasi spiritual dan budaya. Yang pertama ada pendidikan adaptif atau dakwah kultural. Para penyebar Islam itu tidak menghancurkan tradisi lama, enggak, tetapi mengisi ulang atau mengubah fungsi unsur budaya yang sudah ada agar sejalan dengan tauhid Islam. Tujuannya agar ajaran Islam dapat diterima dan menimbulkan dan tanpa menimbulkan konflik sosial yang besar. Berikutnya ada harmoni dan keselarasan, yaitu fokus utama dalam praktek kejawen adalah menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur mistis Islam atau bisa disebut tasawuf sangat dominan dalam tradisi ini. Berikutnya ada ritual komunal, yaitu praktek keagamaan sering diwujudkan dalam bentuk ritual adat yang melibatkan komunitas menggunakan bahasa dan simbol-simbol Jawa, tetapi dengan niat yang diislamisasi. Misalnya upacara adat yang dibacakan doa-doa Islam atau tahlil. Berikut adalah contoh akulturasi antara Islam dan kejawen. Sebelum Islam ada bentuk ritual kayak bangsa sesajen yang untuk roh leluhur, dewa, atau ya makhluk halus dan sebagainya lah. Dan setelah akulturasi Islam itu diganti, semua itu diganti dengan adanya doa, tahlil, dan untuk penyerahan makanannya pun diganti dengan menyuguhkan hidangan atau makanan yang dibagikan kepada tamu tahlil yang datang. Oke, berikutnya soal nomor 3. Jelaskan konsep-konsep spiritualisasi Islam Jawa, bagaimana pandangan dunia dan nilai-nilai Jawa mempengaruhi interpretasi dan praktek ajaran Islam sehingga membentuk suatu bentuk kebudayaan Islam yang khas di Jawa. Oke. Konsep spiritualisasi Islam Jawa adalah
proses akulturasi mendalam antara ajaran Islam yang berpusat pada tauhid dan tasawuf dengan pandangan dunia lokal Jawa yang eh, berorientasi pada harmoni, keselarasan dan penghormatan pada spiritualisasi leluhur. Bentuk kebudayaan Islam yang khas ini sering diidentifikasi dengan Islam kejawen. Di sini ada pengaruh apa? Oke. Pengaruh nilai Jawa terhadap interpretasi Islam. Spiritualisasi Islam itu terjadi karena para penyebar awal, yaitu Wali Songo, secara cerdas mengadaptasi ajaran Islam agar dapat diterima oleh masyarakat yang kental dengan budaya Hindu. Seperti yang tadi saya bilang di awal, di soal awal, yaitu Wali Songo masuk ke dalam Jawa, khususnya Jawa, itu menggunakan yang namanya sebuah adaptasi. Jadi bukan Wali Songo, bukan masyarakat yang beradaptasi terhadap Wali Songo, tapi Wali Songo lah yang beradaptasi terhadap masyarakat. Itu. Eh jadi pandangan dunia untuk Jawa. Ya oke. Menurut saya itu ada yang namanya keselarasan atau bisa dibilang harmoni keseimbangan. Di masyarakat Jawa itu mengutamakan kedamaian dan menghindari konflik terbuka. Jadi masyarakat dunia itu sebenarnya itu sangat kagum oleh budaya yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Pulau Jawa Pulau Jawa tersebut. Berikutnya ada penghormatan pada leluhur. Mungkin Jawa memang sangat kental dengan yang namanya budaya mistis atau bisa dibilang budaya spiritual. Ya bisa dibilang ya kayak kita membaca Al-Fatihah kepada leluhur kita. Dan budaya Jawa mereka juga percaya terhadap adanya raja atau ratu, ada namanya tahu ulama, kiai. Jadi kalau saya belajar itu saya kan pernah belajar di Jawa. Jawanya itu Jawa Barat ya, Jawa Tengah ya, khususnya di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu kan juga bisa dibilang sebagai Jawa Tengah, daerah Jawa. Itu saya sangat sangat banget ditekankan untuk menghormati para leluhur. Jadi kayak contoh, saya ngelewat makam depan guru itu saya melewati guru di depan makam guru saya, gitu maksudnya. Itu saya harus sopan lah bahasanya. Tahu bisa dibilang kan bahasa leluhur itu orang yang telah mendahului kita ya. Ya kita tuh harus bersopan. Di kuburan gak boleh berisik, kuburan gak boleh ini, itu, dan lain sebagainya.
berikutnya ada soal nomor 4 ya. Analisis tradisi tahlilan dan nyadran. Bagaimana kedua tradisi ini dapat dipahami sebagai perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Jawa. Jelaskan aspek-aspek yang mencerminkan akulturasi tersebut. Oke, baik. Tahlilan maupun nyadran itu adalah dua tradisi penting, dua tradisi penting yang menunjukkan perpaduan harmonis antara nilai Islam dan kearifan lokal, menciptakan praktek keagamaan dan budaya lokal yang khas. Tahlilan adalah sebuah kegiatan yang membaca rangkaian ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat tahiyat atau kalimat-kalimat pujian tahiyat ya seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dan sebagainya yang ditujukan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dalam nilai Islam, pembacaan tahlil itu ya seperti la ilaha illallah, zikir, mengingat Allah, dan doa istighosah. Ini adalah sebuah praktek sunnah dalam Islam, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i yang dominasi di Indonesia. Dalam kearifan lokal, adanya perkumpulan komunal selamatan yang bertujuan menghimpun warga dan memberikan penghormatan kepada arwah leluhur. Kayak ini tuh tahlil itu sebagai pengganti buat sesajen gitu loh. Nah, sesajen itu kan sebuah tradisi pra-Islam. Jadi ketika masuknya Islam, sesajen itu bukan dihapus atau bukan ditiadakan, enggak, tapi melainkan sesajen itu ditambah dalam konsepnya sesajen dan tahlilan itu masih sama tujuannya buat para leluhur, tetapi tahlilan itu sudah modifikasi dari ajaran para ulama atau para penyebar agama Islam, khususnya Wali Songo. Seperti itu. Jadi bukan berarti Islam itu menghapus, enggak, tapi Islam itu menambahkan, oh gini loh, oh gitu loh, oh ini dan sebagainya. Dan berikutnya ada analisis nyadran. Nyadran ya. Nyadran itu berasal dari sadran. Kata sadran yang berarti sedekah. Adalah tradisi yang dilakukan untuk sebuah pembersihan makam leluhur secara massal yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan atau Syawal.
Dalam nilai Islam, nyadran itu bisa dibilang ziarah kubur yang disunahkan untuk mengingat apa ya? Mengingat atau mendoakan leluhur kita. Sedangkan dalam konteks kearifan lokal Jawa merupakan ritual penyucian diri gitu loh. Dan penghormatan kepada roh-roh leluhur sebelum memasuki tahun baru atau bulan suci Ramadan. Kesimpulan dari akulturasi ini adalah kedua tradisi ini menunjukkan bahwa eh, Islam di Jawa tidak menghapus total tradisi lokal, melainkan hanya menerapkan prinsip atau tradisi lama dipertahankan, isinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.